Hai, jumpa lagi di playlist elektronik khusus di channel ini. Sekarang di vlog edisi ke-226 dan yang mau kita bahas adalah kulkas. Nah, yang mau kita review kali ini adalah Samsung Family Hub dengan kode produk globalnya yaitu RS5000RC. Kenapa sih beli merek dan tipe ini? Pertama yang pasti karena kebutuhan kapasitas yang gede. Kedua, suka juga kalau dari modelnya yang minimalis, apalagi pegangan untuk bukaan pintu yang kesembunyi kayak gini. Jadi ini model dua pintu kanan kiri atau istilahnya side by side yang mengusung teknologi SpaceMax and All Around Cooling dengan kapasitas 630 liter. Pintu yang sebelah kiri khusus untuk freezer dan yang kanan untuk pendingin reguler. Sekilas sih emang lega dengan kabinet yang mestinya bisa memuat banyak bahan makanan, minuman, dan model ini udah aneh tunggu-tunggu dari tahun kemarin dan baru rilis di tahun ini. Yang ketiga, ini ada fitur kameranya juga buat ngintip isi kulkas tanpa perlu buka pintu. Untuk spek teknisnya bisa kalian pause dari video ini. Menarik ya? Tapi sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe bila kalian belum. Lanjut lagi di bagian freezer ada dedicated ice box dengan 3 wadah. Memang masih manual puter, tapi buat aneh sih ini udah cukup. Lagian jarang-jarang juga minum dengan es batu. Plusnya kalau lagi butuh space, icebox ini bisa kita keluarin dengan mudah. Tapi hati-hati ya buka tutup atasnya, karena rasa-rasanya bahannya gampang patah. Tapi karena ini masuk ke bagian freezer atau area yang terdingin, semua merek pasti kurang lebihnya pakai bahan yang sama, atau bahan untuk antisipasi dengan suhu rendah di bawah 0. Tinggal kualitasnya aja yang paling gampang patah atau enggak. Saat barang baru datang, infonya nunggu 24 jam sebelum colok listrik. Gunanya untuk menstabilkan freon yang ada di mesin. Logis juga sih. Ya udah, kita tunggu aja besok. A few moments later. Nah, ini tampilan saat kedua pintunya dibuka. Ada lampu penerang warna putih di sisi atas menambah kesan modern. Rak-rak ambalannya terbuat dari bahan kaca temper yang cukup tebal dengan penyangga yang kokoh. Next, kita setup dulu Family Hub-nya dengan layar pertama yaitu pemilihan bahasa. Selanjutnya, menghubungkan dengan internet dan akun Samsung plus Google. Sistem operasi yang ada di layar ini adalah Tizen 6.0. Operating system kemasan Samsung yang ada di seluruh produk smartnya sampai ke wearable gadget seperti Samsung Smartwatch. Buat kalian yang programmer dan pengen belajar tentang Tizen, silahkan buka link yang ada di atas ya. Fitur-fitur yang ada pastinya bundle Bixby untuk asisten pribadi. Sayangnya masih belum support bahasa Indonesia, tapi masih memungkinkan untuk auto update software ke depannya. Lanjut kita ke bagian setting. Mirip-mirip ya dengan settingan yang ada di HP Samsung. Oh ya, kulkas ini juga ada built-in speakernya. Jadi bisa dengerin lagu sambil masak misalnya. Terus juga bisa untuk custom wallpaper atau screensaver buat ngerubah tampilan depan. Dengan adanya fitur equalizer, rasa-rasanya spek speakernya juga nggak abal-abal. Sayangnya aneh lupa untuk nge-record output suaranya, tapi lebih cenderung bulat bassnya. Mirip-mirip lah dengan suara yang keluar dari JBL Horizon yang videonya pernah aneh review juga di link yang ada di atas. Untuk Bixby pilihan suaranya ada dua, si Ami atau Chris. Jadi kalau kalian cewek bisa pilih suara laki atau sebaliknya. Suka-suka aja.
Berikutnya adalah storage, pastinya limited ya, 11-12 lah sama storage yang ada di Smart TV Samsung yang videonya juga pernah Ane ulas di link yang ada di atas ini. Kebutuhannya juga untuk apps dan file multimedia, jadi ya emang gak usah banyak-banyak. Ntar mungkin di video seri keduanya coba Ane oprek untuk sideload buat nambah apps lain ya. Anyway, untuk layar touchscreen-nya juga smooth kok. Adalah nge-lag, cuman masih bisa ditolerir. Wajar lah, ini kan kulkas, bukan tablet, ya enggak? Intinya dengan adanya layar yang bisa di custom ini, tampilan kulkas kalian lebih interaktif dan beda aja. Yang menarik, ada notifikasi yang muncul di layar dan suara ketika pintu masih terdeteksi terbuka. Nah, dengan fitur SmartThings yang terhubung dengan device lain seperti Smart TV Samsung, notif itu juga muncul di layar TV atau juga di drawer layar kulkas maupun juga di HP Samsung kalian. Udah pantas sih ini kulkas mengusung nama Smart Hub. Jadi dengan fitur SmartThings-nya, semua device yang kehubung di local network bakal bisa terdeteksi. Sementara itu untuk kontrol suhu freezer kulkas juga bisa diakses dari widget yang ada di sini. Tinggal pilih sesuai kebutuhan dan settingnya bisa dirubah. Nggak cuman dari kulkas ini loh, tapi juga dari HP Samsung kalian kalau lagi pas di luar rumah. Cuman satu hal yang menurut Ane masih harus diperbaiki, yakni browser bawaannya. Entah ya, ini soal browser atau framework dari web Firebox ini. Misalnya, tampilan yang menumpuk kayak gini nih, bikin nggak sedep kalau dilihat, ya nggak? Fitur lain yang penting nggak penting, misalnya kayak screencast dari HP ini juga bisa dilakukan dari HP Samsung dengan fitur Smart View. Kalau dites hasilnya lumayan smooth juga. Artinya nggak begitu nge-lag walau ada delay yang nggak terlalu signifikan. Nah, satu hal lagi kelebihan dari Family Hub ini adalah pemanfaatan fitur kamera yang bisa dilihat dari aplikasi SmartThings di HP Samsung ini. Walaupun pakai skema foto yang disimpan secara periodik, sedikit banyak bisa ngebantu lihat isi dalaman kulkas. Ya, ini salah satu fitur unggulan juga dari sekian banyak teknologi untuk produk Family Hub ini. So, demikian review singkat kulkas layar sentuh dari Samsung. Subscribe bila kalian belum atau like dan share bila kalian suka. Terima kasih sudah menyaksikan dan ketemu lagi di video review berikutnya. Bye!